serta salam yang utama senantiasa terlibat curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarga, para sahabatnya hingga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pasal selanjutnya yang akan saya sampaikan, saya bacakan dalam kitab Ghayatul Faqri atau Fathul Qorib, yaitu tentang syirkah. Bahasa sekarang mungkin kongsi, kerjasama dalam perusahaan, bekerja sama dalam berdagang, usaha dan lain sebagainya. Kadang-kadang untuk memulai usaha kita modalnya nggak cukup, ada teman kita, saudara kita yang bisa menambahkan modal untuk keberlangsungan atau untuk dimulainya sebuah usaha dalam hal ekonomi. Nah, manusia itu memang sifatnya makhluk sosial, butuh terhadap orang lain. Maka dalam tatanan ekonomi pun, dalam berusaha pun, itu ada istilah kerjasama. Dalam istilah fikih disebutnya syirkah atau syarikah. Nah, bicara tentang syirkah, bicara tentang definisi, biasa terbagi dua. Satu ada menurut lughat, kedua menurut istilah, jadi istilah para fuqaha. Apa yang dinamakan syirkah menurut bahasa, menurut etimologi, wadiya lughatan al-ikhtilaf. Syirkah menurut bahasa yaitu kadar-kadar bercampur, sekedar bercampur bersama, itu secara bahasa disebut syirkah. Bapak malam Jumat campur sama istri, itu pun syirkah. Kita berkumpul bareng-bareng dengan teman-teman nonton film misalkan, itu pun syirkah. Kumpul ngariung bareng bercampur ngopi, ngobrol, itu pun syirkah secara bahasa. Jadi secara bahasa yang dinamakan syirkah adalah al-ikhtilaf atau mutlaqul ikhtilaf, kadar-kadar bercampur. Adapun yang dimaksud syirkah menurut syara', menurut ilmu fikih, yaitu subutul haqqi ala jihati syuyu'i bi syai'in wahidin lisnaini fa aksara. Syirkah menurut syara' adalah tetapnya sebuah hak yang sifatnya menyeluruh terhadap hak yang dimaksud. Tetapnya hak bisain pada sesuatu, wahidin yang satu, lisna ini tetapnya hak tersebut untuk dua orang, fa'aksara atau lebih dari dua orang. Contoh, Kijait ngumpulin beras 1 ton, Ki Umar pun ngumpulin beras 1 ton. Kata Jait kepada Umar, "Mar, saya baru saja di PHK kirim pekerjaan. Ya lumayanlah buat tambah-tambah kita buat usaha yuk dagang beras misalkan. Itu beras Kijait 1 ton, beras Ki Umar pun 1 ton, digabungkanlah untuk kemudian dijadikan usaha jualan beras. Totalnya 2 ton Pak, dianggap 1, dianggap Sayyidin Wahid. Asal kepemilikannya 2 orang, 1 orang itu 1 ton, digabungkan menjadi 1, sehingga jumlahnya 2 ton. Nah ini 2 ton jadi Sayyidin Wahid, menjadi sesuatu yang 1.
Nah ini sesuatu yang 1-2 ton tadi, subutul haki, tetaplah hak terhadap 2 ton tadi hasil gabungan 1 ton dari Kijai dan 1 ton dari Ki Umar. Ini hak ini menyeluruh, artinya Kijai berhak terhadap 2 ton, Ki Umar pun berhak terhadap 2 ton. Hak di sini apa maksudnya? Hak untuk mentasarufkan, untuk menjual. Jai berhak menjual 2 ton tersebut kepada siapapun, Ki Umar pun berhak seperti hak yang sama bagi Kijai. Nah ini hak yang satu ini bagi 2 orang atau lebih dari 2 orang. Kalau memang yang berserikatnya hanya 2, contoh dari Umar dan Jai, ya, atau usaha itu lebih dari 2, misalkan ada 5 orang kayak yang menanam saham, masalah besaran nilai sahamnya tidak ditentukan harus sama, kayak misalkan biji emas 1 ton, yang satunya lagi 1,5 ton, yang satunya cuma 1 kintal, itu boleh bersama-sama berusaha. Harta-harta yang akan dijualkannya dijadikan usaha itu digabung dulu menjadi 1. Nah, rukun sirkah itu ada 5, Pak. Yang pertama dan yang kedua akidai, 2 orang yang berakad, contoh tadi Jai dan Umar. Kalau memang yang berserikatnya hanya terbatas pada 2 orang, jadi yang 1 dan yang kedua akidai. Kemudian yang ketiga dan yang keempat malaiki 2 harta. Ada harta dari kedua orang yang digabungkan. Itu syarat yang ketiga dan yang keempat. Syarat kelimanya adanya kata-kata ijab dan qabul, ya, kesepakatan yang MOU, kayak dikatakan dalam istilah Arab itu disebut silat, kayak kata-kata kesepakatan alias ijab dan qabul. Nah kemudian setelah rukun sirkah terpenuhi yang 5 tadi, maka untuk sahnya sirkah itu disyaratkan ada 5 syarat. Untuk sahnya sebuah kongsi, sebuah kerjasama dalam usaha, itu dibutuhkan syarat sahnya ada 5. Yang pertama, antakuna as-sirkatu ala nafin ay nafin minad darohi wa dananir. Disyaratkan sirkanya itu terhadap modal, maksudnya modalnya itu yang akan dijadikan sirkah harus berupa mata uang atau dinar. Kalau istilah di Arab apa ya, sekarang pun sudah pakai uang kertas ya. Dulu ada yang terbuat dari emas namanya dinar, ada yang terbuat dari perak namanya dirham, ya. Jadi modalnya itu harus berupa dirham ataupun dinar, yakni mata uang. Wastamarra wajibuma fil baladi, disyaratkan untuk mata uang masih uang yang berlaku, masih beredar, ya. Artinya masih berlaku uangnya di negara orang yang bersangkutan. Sehingga kalau sebuah sirkah modal utamanya adalah uang yang sudah tidak lagi beredar, ditarik dari peredaran oleh pemerintah, maka akad sirkahnya tidak sah. Atau misalkan emasnya emas batangan, modal utamanya pakai emas, tapi emasnya bukan dinar, wasadani, jadi emas batangan atau emas bubuk, misalkan ditibri, wahuliin, bahkan emas perhiasan, dijadikan modal untuk sirkah, untuk usaha kerjasama, itu tidak sah. Karena syarat-syaratnya modalnya harus berupa dirham atau dinar yang masih berlaku, Pak. Kalau emas batangan itu masih butuh proses, Pak, ya, untuk kemudian dijadikan modal yang berupa uang. Ya intinya, apalagi zaman sekarang Indonesia tidak ada dinar dan dirham,
Maka disyaratkan untuk sahnya sebuah sirkah, syarat pertamanya modalnya berupa uang. Bagaimana kalau bukan uang, Pak? Kalau bukan uang, nah itu pun masih diperbolehkan, tapi halal misli, barangnya berupa barang misli. Barang misli itu barang yang bisa dipakai. Kan kadang-kadang gini Pak, memang ada istilah segala sesuatu itu disalahkan kalau ada uang kayak bahasa Arab kami itu uang disebut apa Pak? Disebut pulus ya. Ada pulus uang acara apa? Urusan pulus, nggak ada pulus mampus ya. Ada kadang-kadang sirkah itu memang modal utamanya uang Pak ya, untuk dibelikan komoditas urut tijarah. Nah, bisa juga sebuah usaha itu tidak harus dengan uang Pak ya, bisa dengan barang misli. Barang misli itu barang yang bisa ditakar, seperti di liter, di kilo, itu barang misli namanya. Beras, gandum, apalagi Pak, terigu, kayak gitu. Misalkan di sini semua masyarakatnya punya sawah di Karawang Pak. Bapak punya 3 hektar di Karawang, semua pada panen. Katakan panen itu paling jatuhnya setahun 2 kali, jarang yang 3 kali. Tahun 2 kali dikiriminya tidak berbawa, tapi langsung dari hasil panen. Ini kamu punya beras, saya punya beras, kebutuhan sehari-hari kita makan sebetulnya cukup 2 liter aja di rumah. Ini ada berpuluh-puluh karung kita bikin usaha. Jadi barang-barang kita bikin sirkah. Modalnya langsung Pak, tidak dengan uang tapi dengan barang misli, dan tidak beras langsung, kita langsung jual aja. Digabungkan beberapa orang, 2 orang atau lebih. Nah itu boleh Pak, modalnya dengan barang misli, barang yang bisa ditakar di kilo, kayak ditimbang. Sehingga maksudnya kalau barang yang bukan barang misli Pak, yakni barang mutaqawam. Apa itu barang mutaqawam? Mutaqawam itu barang yang tidak bisa ditakar, ditimbang di kilo, di liter, tapi hanya bisa dinilai. Contoh seperti kasiyat, kalau di kasiyat warnanya seperti pakaian, baju, celana, itu kan tidak bisa ditakar Pak, tidak bisa di liter, ditimbang di kilo. Kalau di kilo mungkin hanya kain bahan aja Pak ya, berapa kilo. Itu karena apa? Kan filosofi dari kata sirkah itu kan bercampur Pak ya. Kalau misalkan Bapak mau kerjasama, modalnya saya punya celana ini 1 kodi, Bapak yang satunya lagi saya punya baju 1 kodi, kan itu tidak bisa, masih bisa dibedakan Pak ya. Ini barang saya, itu barang kamu, masih bisa dibedakan. Sedangkan kata sirkah itu kan bercampur. Beda dengan barang listrik, kayak beras tadi. Misalkan saya bawa beras 1 ton, masih dibungkus plastik, dibikin 5 liter, disobek plastiknya, digabungkan barang saya sama barang Bapak. Kan itu sudah bercampur Pak ya? Tidak bisa dibedakan. Sulit kita membedakan, ini beras sudah dicampur, kayaknya ini punya saya, ini punya Bapak ya. Itu sudah hilang, bercampur sesuai dengan kata sirkah. Tapi kalau barang mutaqawam itu masih bisa dibedakan ya, artinya tidak bercampur. Jadi kan prinsip agama kita sering saya katakan, di antara manfaat atau faidah agama itu adalah hifdzul mali, kan menjaga harta. Nabi bersabda, la diror wala diror, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh berbahaya. Kerugian sekecil mungkin itu harus dihindari. Kalau tidak barang misli alias barang mutaqawim, misalkan Bapak ngumpulin celana, saya ngumpulin baju, ternyata yang laku cuma celana Pak. Ketika pembagian hasil, saya lebih gede dong untungnya. Kan yang laku itu barang saya, barang kamu satu pun gak ada yang laku. Padahal kerjasama itu kan sesuatu yang terpisah-pisah dicampur menjadi satu. Maka kerugian ditanggung bersama, untung pun ditanggung bersama, hasil pun ditanggung bersama, terlepas dari barang siapa yang terjual.
Jadi disyaratkan untuk sah sirka itu barangnya barang misli, tidak boleh barang mutaqawam. Seperti apalagi barang mutaqawam, tadi kan contohnya baju kayak handphone, handphone barang mutaqawam. Kita mengumpulkan handphone kan ketika digabungkan menjadi satu usaha sirka ya, masih bisa kelihatan bedanya Pak. Ini handphone dari saya, mereknya handphone kamu mah ini, warnanya ini, itu masih bisa dikelihatan. Untuk menutup hal kerugian sekecil mungkin, tidak ada kerugian bagi dua belah pihak yang mengadakan sirka, maka disyaratkan barangnya mesti barang misli, tidak boleh barang yang mutaqawam. Jadi syarat yang pertama, sirka itu harus modalnya berupa uang atau barang misli, tidak boleh barang mutaqawam. Syarat yang kedua untuk sahnya sirka, ini garis besarnya saja Pak ya, secara umumnya. Tapi Bapak dulu mengembangkan kayaknya Pak ya, untuk zaman-zaman sekarang. Memang betul itu kan secara singkat hanya secara garis besar saja. Syarat yang kedua, ayat tafiqo fil jinsi wan nawi. Syarat sirka yang kedua, kerjasama yang kedua, yaitu harus ada ketersesuaian komoditas barang yang dijual, harus sesuai dalam jenisnya maupun nauknya. Nauk itu macam kayak, kalau Bapak dulu di sekolah mungkin pernah ngajar ilmu mantik, kayak manusia itu kan disebutnya nauk Pak, jenisnya dia hayawan. Kita, saya sama enggak sama Pak, sama-sama hayawan. Enggak hayawan, saya pun hayawan. Cuma saya mah hayawan nanti, kalau memang hayawan nanti. Jadi insan itu nauk, jenisnya dia manusia. Beras itu jenis Pak, nauknya beras Cianjur, beras merah, beras ketan, itu nauknya macamnya. Sup itu kayak istilahnya sup dari jenis, yaitu nauk. Nah, barang yang disirkakan, yang dikerjasamakan dalam berusaha, dalam perusahaan kerjasama barang-barang, itu syaratnya barangnya harus sama jenisnya, sama nauknya Pak. Bagaimana kalau jenisnya sama tapi nauknya tidak sama? Itu pun sirkanya tidak sah. Contoh seperti jenis kan beras pada beras Pak ya. Ayo kita jualan beras yuk. Memang kamu punya berapa buat dijual? Saya punya 1 ton, alhamdulillah baru panen dari Karawang. Kamu punya berapa? Saya pun punya 1 ton. Berasnya sama-sama beras biasa Pak. Di beras Karawang dua-duanya. Berarti itu satu jenis dan satu macam Pak ya. Satu nom itu macam. Kalau jenisnya sama tapi nomnya berbeda, maka itu tidak cukup syarat. Artinya berarti sirkanya tidak sah. Caranya gimana? Yuk kita jualan buka agen beras. Saya punya 1 ton beras, berasnya beras ketan. Kalau kamu, saya cuma punya beras merah, sama 1 ton, itu tidak sah digabung Pak, tidak sah kerjasama. Kenapa? Walaupun jenisnya sama, tapi nauknya berbeda. Kalau mau sirka, mau campur banyak. Kita kan yang mana nih beras merah, beras ketan. Jadi, kalau dijual pun ternyata barang yang laku itu barang dari saya. Kamu bulan ini nggak boleh minta untung, karena yang lakunya itu beras ketan, beras merah kamu berbeda yang beli. Padahal sejatinya kan kalau sudah kerjasama, barang manapun yang laku itu Pak itu harus bagi hasil ya dari keuntungan. Nah kalau beda jenis beda nom, nanti masih ada kemungkinan saling mengklaim keuntungan kayak saling mengklaim siapa yang untung barangnya. Sedangkan dalam definisi sirka tadi kan itu subutul haki, tetapnya hak bagi orang-orang yang berserikat, berhak untung, berhak beli, berhak menjual, itu tidak melihat barang siapa yang dijual. Jadi yang kedua syaratnya harus sama jenis barang yang dijual, juga sama macamnya, nauknya. Maka para tasul sirkatu bidhahabi wa darhim, tidak sah sirka pada emas dan pada perak. Artinya modalnya dari si emas, misalkan dari si Umar, perak, karena tidak sama jenisnya,
maka akad syirkahnya tidak seperti modal dan komoditasnya pun harus sama kayak bagi sebuah syirkah. Jadi contohnya walam fihi tokin baydoha wa hamroha. Contoh seperti tidak sama macamnya, seperti menjual gandum yang satu gandum putih, yang satu gandum merah. Jadi sudah sama tapi macamnya tidak sama, itu pun tidak sah syirkahnya. Yang ketiga syarat sah syirkah ayat taliqo al-malai, dua hartanya harus bercampur menjadi satu. Dari kedua orang kalau syirkahnya antara dua orang, dari beberapa orang kalau syirkahnya lebih dari dua orang. Kalau yang nanam saham sebenarnya investor ya. Jadi para investor itu Pak, dia menyerahkan barangnya atau modalnya harus sama dengan investor yang lain. Sehingga setelah tercampur bihaisu la yatamayyazu, tidak bisa dibedakan mana barang si anu, mana barang si anu. Contoh Umar, Jaid, Khalid, mereka ngopi bareng, pertemuan yang menghasilkan. Jadi lain mereka mengingat untuk buang waktu Pak ya. Hanya dari pertemuan silaturahmi menghasilkan kesepakatan kerjasama bareng. Umar, Jaid, sama Khalid ingin sama-sama membuat bidang usaha buat agen beras. Masing-masing menyerahkan berasnya sebanyak 1 ton. Semuanya beras pandan wangi, misalkan kayak dari Cianjur. Dibawalah 1 ton jadi 3 ton. Kemudian dipecah-pecah. Ya, digabungkan dulu, dipecah-pecah, dipaklah, ada yang per 5 liter, ada yang per 50 liter, kayak beras karung kecil, karung gede. Nah setelah dicampur semua yang berserikat, sehingga tidak bisa terbedakan mana beras si Jaid, mana beras si Umar, mana beras si Khalid. Kenapa? Karena sudah bercampur. Itu syarat yang ketiga, hartanya, modalnya, komoditasnya harus bercampur menjadi satu, sehingga dari pencampuran tersebut tidak bisa dibedakan. Yang keempat, syarat sahnya syirkah ayat dana kullu wahidin min umar li sahibihi fit tasarruf, yaitu setiap orang-orang yang berserikat itu boleh mengizinkan kepada yang lainnya dalam tasarruf, dalam berusaha. Artinya begini, kalau contoh tadi Jaid dan Khalid, Jaid menggabungkan hasil panennya beras, jualan beras kerja sama-sama di Umar. Jaid boleh menjual, Umar pun boleh menjual. Jadi kalau salah satunya tidak mengizinkan, berarti tidak sah syirkahnya. Karena syarat sahnya syirkah itu masing-masing dari orang, dua orang yang berserikat, masing-masing harus punya hak mentasarufkan. Jadi nggak boleh begini. Kata dia, yuk kita separuh, misalkan jualan beras pandan wangi. Tapi saya jual ya, kata dia, kamu nggak boleh jual. Mereka suatu buku nggak jual lagi, misalkan gitu. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi masing-masing itu punya hak penuh terhadap barang yang akan disirkahkan, yang akan diperjualbelikan dalam syirkah tadi. Masing-masing mengizinkan kepada pihak lainnya yang tidak ada syirkah. Faidah adinalahu fi tasarrufun bila dararin, maka ketika yang satu mengizinkan kepada yang lainnya, atau yang lainnya mengizinkan kepada yang awal, itu yang berserikat, itu boleh mentasarrufkan bila dararin dengan catatan tanpa ada madarat, tanpa ada kerugian, walaupun diperkirakan kerugiannya kecil. Contohnya seperti apa Pak kerugian dalam berjualan itu? Ini Bapak, walaupun saya kecil-kecilan pernah jualan Pak. Kalau Bapak jadi penjual, buka toko, buka warung, itu enaknya warung biasa kayak warung bukan Alfa, warung biasa, warung Bandungan itu sembako. Enaknya yang beli itu cash apa utang Pak?
Kayak kadang-kadang utama apa? Kita rese, kadang-kadang kita bukan kontrak mah pindah ke mana rupanya? Tidak ada kabarnya. Sehingga kan di warung suka ada apa itu catatan dia? Gimana? Tidak dihutangkan, mohon maaf, tidak dihutangkan, tidak boleh paspor, tidak boleh. Nah, saking apa? Saking ternyata survei membuktikan penyakit rugi tidak dagang tempat itu rata-rata kebanyakan dihutang, ya. Akhirnya boro-boro modal kembali, yang ada pada dibuat belum pada bayar. Nah, sehingga kalau ada dua orang sirka, yang satunya menjualnya dengan cara dihutang, fala yaqimu kullun minhuma nasihatan, maka tidak boleh salah satu dari dua orang berserikat menjual barang yang disirkakan tadi dengan cara dihutang. Jadi lamun Jai dan Umar tadi berkongsi menjual beras hasil dari gabungan beras dari keduanya, Jai maupun Umar tidak boleh menjual barang jualannya dengan cara dihutang. Kalau mencet si Umar berdasarkan prediksinya nggak apa-apa, nanti juga bayar. Kata dia diulang itu, apa katanya jadi begini dia bisa kan? Jadi bahaya sekecil apapun dalam sirka itu harus dihindari. Walau bigoiri nakil baladi, walaupun tidak dengan uang negara apa uang negara? Di Indonesia kan misalkan rupiah apa ya? Ini ternyata dia punya pakai dolar. Tetap tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Nanti nanti ditukarnya hasilnya pakai dijajar, Pak. Ditukarnya kan nancas, butuh waktu lagi untuk menukarnya. Itu rugi-rugikan ya, bersihkan waktu. Intinya prinsip dari sirka itu salah satu tidak boleh ada yang dirugikan. Wala bi'ainin fahisin, dan tidak boleh dijual dengan barang yang buruk, yang jelek. Katanya seperti apa? Beras yang dijual, misalkan istilahnya barter, Pak ya, tidak membayar pakai uang. Ini saya beli beras 1 tahun, tapi bayarnya pakai baju saja ya. Jadinya baju apa? Baju loak, misalkan Pak. Baju loak mengumpulkan bawa ke acara gempa bumi, misalkan ada santunan baju itu dari donatur, dibayarnya pakai itu baju, kira-kira gitu. Kalau dijual bisa diuntung nih. Buka kios baju sebutnya baju impor, misalkan bayar. Beras dengan baju loak tapi dijual dengan barang yang panisik, yang tidak terlalu bagus dibandingkan dengan komoditas yang dijual. Nah itu pun tidak boleh karena akan menimbulkan kerugian. Tidak cukup dengan estimasi, banyak dengan perkiraan. Kayaknya sekian kilo. Dalam menjual itu harus jelas, jelas. Tidak cukup praduga. Nah kemudian wala yusafiro, tidak boleh juga orang yang berserikat mengadakan perjalanan dengan membawa harta yang diserikatkan. Contoh tadi Jai dan Umar menjual beras, dikumpulkan keduanya 1 ton jadi 2 ton. Misalkan yang jaganya si Jai, Pak, si Umar mah mana itu? Hanya naruh saham doang. Itu si Jai berangkat ke Tasik misalkan atau ke Jawa, itu uangnya dibawa apa dia? Dibawa itu pun tidak boleh. Jadi orang yang berserikat, tidak boleh membawa kemana-mana apa? Uang yang dihasilkan dari sirkahnya itu. Sama prinsipnya menghindari kerugian atau hal yang tidak diinginkan. Umar di jalan kecopetan misalnya, atau di jalan terkena musibah, ditilang kayak misalkan, atau nabrak misalkan. Jadi ada kemungkinan itu nanti hartanya dipakai, Pak. Ini ada uang sirkah nih, ada uang hasil penjualan beras barang-barang. Nanti akan ada kemudian, Pak, akan ada kesulitan di kemudian hari yang tidak diinginkan oleh teman-teman serikatnya. Nah kemudian syarat yang kelima, wal khamisu ayatun ribu wal khusranu ala qadril manaini. Syarat sirka yang kelima, hendaklah keuntungan dan kerugian itu diperkirakan
tergantung ukuran besaran harta yang diinvestasikannya ya. Misalkan si Jaid tadi 1 ton, si Umar setengah ton 500 kilo kan? 500. Ternyata hasil penjualannya katakanlah 1,5 juta, berarti dia berapa dapatnya? Dia dapatnya 1 juta, kan? Dia 1 ton. Kemudian di Umar cuma 500.000, jangan Umar pengen lebih gede ya. Sawabun tasawaya serikali fil amali fil amali wa fil mali. Baik yang berserikat, 2 orang yang berserikat, katakanlah kerjasamanya hanya 2 orang kayak Jaya dan Umar, itu baik sama dalam pekerjaannya maupun sama dalam hartanya ataupun tafawutan maupun berbeda-beda. Artinya begini, jadi dalam keuntungan itu dasar penilaian besarnya bukan pada capek apa, tapi dari segi modalnya. Misalkan Jaid kali 1 ton, Umar pun 1 ton, buka agen beras, buka agen beras. Kata si Jaid yang jaga, kayaknya saya nih kebetulan lagi gak ada pekerjaan. Kata Umar, oke lah, saya mah masih kerja di pabrik misalkan. Akhirnya keuntungannya kata Jaid, kamu mah 500.000 ya, saya mah 1 juta, itu tidak boleh. Keuntungan itu harus dibagi sesuai dengan modal investasinya ya. Berarti walaupun dia jaga walaupun dia lebih capek, tetap itu harus ada keuntungannya harus sama, karena nilai investasinya itu sama ya. Lalu solusi pilihan adilnya gimana? Jadi sepakati di awal ya. Harga kita ini 1 ton digabung jadi 2 ton. Nanti kita cari yang jaganya siapa, gajinya berapa. Nah, dihitung aja pada presentasi itu ya, bahwa nanti buat yang jaga warungnya 1 bulan 500.000 misalkan, disisihkan nanti itu sisanya buat keuntungan kita berdua. Ternyata yang jaganya dia juga Pak, tapi itu dia bukan atas nama yang berserikat, dia atas nama pekerjaan, pekerjaan. Ataupun misalkan serikat supaya ini Pak, istilahnya Pak, kalau buka usaha, kamu kan punya banyak beras, buka usaha bareng-bareng yuk. Kamu berasnya, saya tempatnya dah, saya punya kios, itu tidak sah serikat. Jadi serikat itu kan harus sama modalnya, banyak bentuknya sama, jenisnya tadi pun dikatakan jenis dan namanya sama. Jadi kalau misalkan berbeda itu, berarti harganya sewa aja Pak ya, sewa aja itu biasa kontrak. Ya boleh kerja sama. Kemudian kalau pengen sama-sama, keuntungannya kan sulit dari saya. Sulit nanti kan tempat itu kan gede, dan kamu hanya segini. Pokoknya harus benar-benar sama dalam jenisnya, dalam modalnya, dan juga dalam macamnya. Itu dalam istilah itu harus benar-benar sama. Jadi keuntungan dan kerugian pun itu dibagi 2. Kayak misalkan rugi, misalkan puluhan hektar 2 ton itu menghasilkan 20 juta, misalkan kayak ternyata ini hanya laku 10 juta, berarti tekor banyak rugi. Nah, beban kerugian pun itu harus 50-50, banyak harus sama. Kalau memang modalnya sama, misalkan kalau dia 70%, Umar 30%, kemudian bisnis berasnya rugi, maka itu tinggal di presentasi aja Pak ya. Kerugiannya dia itu hanya 30%, Umar 30%, kalau dia 70%. Wahina ini palikul wahidin minhuma, kemudian setiap seseorang dari 2 orang yang berserikat, serikatnya terbatas pada 2 orang, Zaid dan Umar. Masing-masing ini diperbolehkan, diperkenankan paskuhan atas saat membatalkan, mengcancel kesepakatan itu kapanpun dia mau, walaupun baru 1 minggu misalkan. Dia kerjasama bikin agen beras sama Ki Umar baru 1 minggu, untungnya saya tinggalin banyak. Kata dia, saya nggak jadi saya membatalkan aja. Kira-kira itu udah berapa yang dijual? Tinggal dihitung aja Pak, sisanya mau saya ambil.
Jadi si Umar gak boleh bilang gini, dia gak bisa begitu, gak bisa begitu. Kita udah sepakat di awal. Nah, aturan agama itu tetap diperbolehkan. Salah satu dari kedua perbelanjaan yang berserikat, kapanpun mata syahat dia boleh membatalkannya. Wa mata ahaduhuma aw janna aw ufiya alaihi batalat tilka syirkah. Bagaimana kalau salah satu dari dua orang yang berserikat itu meninggal dunia dari maut misalkan, atau ufiya alaihi jannah, jadi itu gila Pak, gila jadi gelo. Ufiya atau tidak sadarkan diri, dia akan mengganggu stabilitas usaha ya, sehingga gelo. Kan kalau diteruskan itu kan bisa jadi banyaklah kemungkinan Pak ya. Si Jaina gelo karena kalah-kalahan Jaina juga pemajikan misalkan. Nih saya lebih rugi modal enggak, bisa aja kan dimodusi begitu ya. Karena orang yang berserikat mengalami kegilaan atau meninggal dunia. Nah, jadi untuk menutup kemungkinan atau hal yang tidak diinginkan, ketika salah satu dari dua orang yang berserikat meninggal dunia, atau dia gila, atau dunia ini tidak sadarkan diri, maka otomatis batalat tilka syirkatu, syirkahnya menjadi batal. Terhenti seketika itu Pak. Kudu dibagi-bagi aja gitu Pak. Keuntungannya nanti dibagi, kerugiannya dibagi, modal yang tersisa tidak dikembalikan lagi. Kenapa? Karena saat itu batal syirkahnya menjadi batal. Jadi tidak jadi diwariskan banyak. Yang melanjutkan ahli warisnya tidak. Gilanya sembuh Pak, sembuh. Misalkan karena terbentur kepala Pak ya. Saya punya tetangga Pak, itu baru tadi alhamdulillah nengok belum di rumah sakit berapa minggu Pak ya, jatuh dari pohon alpukat. Badannya kena pagar tembok, kemudian kepalanya langsung jatuh ke aspal depan rumahnya itu Pak, jalan. Tak sadarkan diri, 4 pembuluh darahnya tersumbat. Satu yang dicabut. Biasalah omongan-omongan masyarakat biasalah begitu masuk lewat katanya pecah pembuluh darah. Kalau tidak, kalau sembuh suka ada kelainan. Alhamdulillah kata saya tengok sudah sehat lagi. Benar Pak, dia lupa Pak. Lupa. Enggak ingat siapa namanya di hadapannya. Ditanya tadi jemaat berapa? Satu ya katanya. Jadi agak ini Pak, mudah-mudahan sembuh kembali Pak. Kalau di film-film kan kalau lupa terbentur banyak caranya bentur kediri juga masih cair. Dan ternyata ini dua orang yang berserikat itu gila Pak. Baru sebulan sembuh kembali. Sembuh kembali ini serikatnya kan batal tadi ya. Kalau ingin melanjutkan maka harus dengan akad yang baru Pak. Harus dengan akad yang baru. Jadi masih bisa diteruskan dengan catatan akad serikatnya harus diperbarui. Jadi secara ringkas kita itu kesimpulannya adalah kongsi yang berusaha dalam satu bentuk jenis usaha dan bidang usaha. Syaratnya ada 5, 1 dan 2, yaitu 2 orang yang berakad, 3 dan 4 syaratnya itu 3 dan 4 malah ini yaitu harta dari kedua orang yang berserikat, kemudian ada kata-kata kesepakatan ijab kabul dalam memulai berserikat. Syarat sahnya ada 5, 1 mesti dengan mata uang, dirham ataupun dinar, ataupun bukan mata uang dirham dinar, mata uang yang berlaku di sebuah negara. Ada yang kedua, boleh juga dengan barang listrik, barang yang bisa dibakar dengan artinya dicampur, digabung, tidak bisa terbedakan karena sudah tercampur. Sehingga barang yang tidak bisa dicampur tetap jelas bisa dibedakan, itu tidak bisa disirkan. Syarat yang kedua, harus ada ketersesuaian jenis yang diperdagangkan, yang diusahakan jenisnya maupun warnanya, macamnya, sehingga yang tidak sama jenis maupun macamnya tidak bisa disirkan. Yang keempat, masing-masing mengizinkan akan mentasyarukan sebuah sirkah, memperbolehkan, mengizinkan
Dua orang yang bersirka untuk menjual barang yang diusahakannya dalam bentuk jual beli. Yang kelima, keuntungan wal khusran dan kerugian itu dibagi berdasarkan besaran harta yang diusahakan atau berdasarkan besaran investasinya. Dan masing-masing dari orang yang berserikat itu boleh membatalkan sirkanya kapanpun dia mau. Dan terakhir, sirka akan menjadi batal manakala salah satunya yang berserikat itu yang berserikat meninggal dunia atau dalam keadaan gila. Selesai secara singkat, yang mudah-mudahan dapat manfaatnya. Berapa besar? Ya? 40 jari. Saya nanti Pak mungkin saya komen. Jangan ditanyakan apa? Kemarin waktu ada kemarin sebetulnya sedikit ada ketinggalan bagi bapak itu teman ya. Teman kapalan atau teman wajib, jadi menjamin badan, kayak menjamin badan itu disyaratkan harus terhadap hak adami. Hak adami itu seperti apa Pak? Hak adami itu seperti potong tangan, potong tangan atau kisos lah, kisos. Jahit membunuh umat, berarti itu jahit harus dikisos Pak ya. Akhirnya ada penjaga misalkan pokoknya si jahit nggak boleh kemana-mana karena nanti mau dikisos, takutnya kalau diizinkan kemana-mana dia kabur nantinya Pak. Datanglah misalkan Kiwoli, Umar, udah saya yang ngejamin, biarkan dia bekerja selama belum waktunya, waktu dikisos saya tanggung jawab nanti. Sekarang pun di istilah persidangan banyak ya, banyak jadi yang menjadi jaminan. Udah dia jangan di penjara dulu, saya menjaminkan. Nah, itu menjamin terhadap jiwa, terhadap badan itu dalam syariat Islam itu diperkenankan dengan catatan itu mesti haknya hak adami. Tidakkan al-maqtul bihi hakun adami. Kalau haknya itu hak adami, kalau bukan hak adami seperti zina, kayak wajib diapa itu kan, kalau zina musuh kan wajib dirajam ya sampai meninggal dunia, itu kan tidak bisa dijamin karena hak rajam itu bukan hak adami tapi hak Allah. Cukup mungkin Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun ringkas, mudah-mudahan menjadi sedikit wawasan Pak ya bagi kita dalam bab muamalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi